Deddy Mulyadi dihina, dimusrikan, dikafirkan. Duduk sendiri, tak ada yang menemani, tak ada tokoh surga yang datang ke saya. Satu-satunya orang yang datang adalah pergi dari Inggris, naik pesawat turun di Jakarta. Besok paginya menemui saya adalah Hasim Joyo Hadikusumo. Yang lain gak ada. Kalau ngomong Sunda hari ini gak ada yang bela. Icing, lalajo aing, salah serian. Ditekan, dihina oleh banyak orang. Tidak ada yang membela. Kang Deddy Mulyadi, aku menemukan keindahan Jawa Barat di dalam diri Kang Deddy Mulyadi. Cinta kasihnya kepada warga bukan cuma ucapan, tetapi dipraktekkan. Itu yang sering membuat aku menangis ketika melihat konten-konten Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih banyak warga Jawa Barat, terima kasih banyak Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan kirimkan Kang Deddy Mulyadi untuk kita semuanya di negeri Indonesia ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Kang Deddy Mulyadi deui we ieu mah. Ari bapaknya aya we gebrakanana teh bapak mah. Kamari bapak ngabebaskeun pajak anu tos nararunggak bertahun-tahun. Ayeuna bapak ngabebaskeun orok anu ditahan di rumah sakit. Cik kira-kira rakyat mana coba anu henteuninneun ka pemimpin samodel kitu. Kira-kira kayak kaharepna bakal aya gebrakan naon deui tah ti bapak kuring. Pak Deddy Mulyadi adalah seorang pemimpin yang tidak adil. Kenapa saya katakan tidak adil? Karena kepemimpinan Pak Deddy hanya untuk masyarakat Provinsi Jawa Barat saja. Hanya memperjuangkan masyarakat Jawa Barat saja. Tidak untuk masyarakat provinsi-provinsi lainnya. Saya sering melihat banyak komentar-komentar masyarakat di luar Provinsi Jawa Barat berharap Pak Deddy jadi gubernurnya. Nah, pertanyaan saya, apa bisa umpamanya 1 minggu jadi gubernur DKI Jakarta, 1 minggu kemudian jadi gubernur Jawa Timur, lalu minggu berikutnya jadi gubernur Provinsi Lampung misalnya? Ini kan tidak mungkin. Lalu bagaimana Pak Deddy Mulyadi supaya menjadi adil, menjadi pemimpin di seluruh provinsi Indonesia? Mari kita dukung terus perjuangan Pak Deddy, dan kita doakan semoga di periode yang akan datang Pak Deddy Mulyadi menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Namanya juga Deddy Mulyadi, berdedikasi tinggi, mulia, dan jadi. Silakan berkomentar yang tidak setuju atau yang setuju, karena suaramu adalah pilihanmu. Kang Deddy nggak capek harus tiap hari bergerak, tiap hari berpikir, tiap hari memikirkan nasib warga Jawa Barat, tiap hari harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat. Emang nggak capek Kang Deddy? Aduh ya Allah, sehat teruslah Kang Deddy ya. Dan menurut saya, statement dari Kang Deddy Mulyadi di VT yang saya stick ini sangat-sangat bermanfaat. Dan menurut saya program ini adalah program yang pertama muncul di Jawa Barat, bahkan di dunia. Sekarang begini, pernah tidak pemimpin sebelumnya mengeluarkan program seperti ini? Jangankan di Jawa Barat, coba di daerah lain, di luar Provinsi Jawa Barat, pernah tidak pemimpin kalian sebelumnya melakukan program seperti ini? Di mana Kang Deddy Mulyadi berstatement tidak akan mencairkan bantuan keuangan kepada desa-desa, kepada kelurahan-kelurahan ketika lingkungannya masih kotor, masih banyak sampah di mana-mana, ketika masih banyak masyarakatnya yang membuang sampah sembarangan, sehingga terjadi tumpukan sampah di sungai, numpuk sampah, akhirnya banjir, di jalan-jalan numpuk sampah, akhirnya meluap ke jalan raya, longsor ke jalan raya, mengganggu aktivitas warga. Masih banyak sampah di lingkungan tempat tinggal kita yang akhirnya membuat penyakit, modiar.
Ya, sorry ya, ketika kalian tidak bisa melakukan itu, maka dananya tidak akan dicairkan oleh Gubernur Jawa Barat. Pernah tidak mendengar program seperti ini sebelumnya? Coba masyarakat Jawa Barat, coba masyarakat di luar Provinsi Jawa Barat, coba masyarakat Belanda, masyarakat Prancis, pernah tidak mendengar program seperti ini? Sekali lagi, ini kayaknya satu-satunya program yang ada di dunia yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Kenapa saya sangat senang ketika saya mendengar statement dari Kang Deddy Mulyadi ini mengenai program ini? Karena saya di situ langsung berpikir, ini dampaknya sangat besar, jangka panjang, tidak hanya bisa kita rasakan pada saat sekarang kita melakukannya, tetapi program ini bisa dirasakan oleh anak, cucu, cicit, udeg-udeg, jangkawareng, bau, dan seterusnya. Karena ketika program ini dijalankan, walaupun awalnya hanya keterpaksaan pasti desa-desa akan memberitahukan kepada warganya, pada masyarakatnya, ayo, bersihkan sampah, bebaskan lingkungan kita dari sampah. Jangan sampai ada tumpukan sampah di sungai, di jalan, atau di lingkungan rumah kalian. Ayo. Itu kan hasilnya keterpaksaan. Tetapi jika dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, maka insya Allah akan menjadi kebiasaan yang baik. Bahkan akan menjadi kebutuhan. Kebutuhan ketika kalian tidak nyaman ketika hidup di wilayah yang banyak sampahnya. Hidup di lingkungan yang tidak sehat. Itu akan menjadi tidak nyaman, tidak betah. Dan akhirnya kalian membutuhkan lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang sehat. Percaya sama saya. Sok, wani diriungkeun. Ya. Itu dampaknya besar untuk masyarakat. Masyarakatnya lebih sadar diri. Pentingnya kebersihan di lingkungan. Pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan tempat tinggal kita. Otomatis jadi sadar diri lah. Ya. Menjadi kebiasaan yang baik yang akan diturunkan ke anak cucu kita, karena dilakukannya secara terus-menerus, continue. Itu pun selama desanya pengen dicairkan uangnya. Tapi selama desanya merasa kaya, tidak butuh dana dari pemerintah provinsi, ya mungkin acak-acakan juga terjadi, tidak jadi masalah. Lalu berikutnya, fungsi berikutnya, tali silaturahmi akan semakin erat antara pejabat dengan masyarakat. Otomatis dong, dengan adanya program ini akan banyak sekali ketakutan dari kepala desa atau lurah, di mana akan turun ke lapangan. Lurah turun ke lapangan, kepala desa turun ke lapangan bersama staf-staf yang ada di bawahnya, bertemu dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, membewarakan, ayo bersihkan. Otomatis itu akan sering dilakukan dan akan sering terjadi pertemuan antara pejabat dengan masyarakatnya. Dan itu harus dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Ketika pejabat kita, pemimpin kita sering turun ke wilayah kita, dimanfaatkan untuk apa? Untuk curhat, memberitahukan masalah-masalah yang terjadi yang lainnya. Misalkan, Pak Lurah, Bapak Kepala Desa, ini di kampung kami sering ada maling. Masa iya seminggu 100 motor hilang, untuk motornya cicilan semua, jadi diganti oleh pihak leasing, oleh pihak dealer. Coba kalau cash, udah jong semuanya. Kan begitu salah satu contohnya. Karena seringnya berkomunikasi antara pejabat dengan warganya. Betul tidak? Itu fungsi dari program ini ketika dijalankan. Kepala desanya banyak turun ke masyarakat. Ya, mengajak masyarakat bekerja sama. Ayo bersihkan. Karena kalau dananya cair, ketika Kang Deddy Mulyadi mencairkan dana tersebut, bisa dipakai buat ngaspal jalan desa, ngebenerin jalan desa yang bolong-bolong. Ya, membeli fasilitas-fasilitas, membuat fasilitas-fasilitas untuk masyarakat desa ini. Kalau dana tidak dicairkan, emang kalian mau gitu patungan? Kan enggak. Misalkan seperti itu, ya. Tetapi tetap saja, ketika ini sering dilakukan, kedepannya akan menjadi kebiasaan dan akan merubah watak, jiwa masyarakat Jawa Barat menjadi masyarakat yang berkualitas, SDM berkelas, ya. Karena diawali dulu dari lingkungannya, lingkungan bersih, lingkungan sehat, tidak bau sampah, maka udara yang dihirup adalah udara yang sehat. Otak kita menjadi otak yang sehat, pemikirannya akan jernih, cerdas, hati kita akan bersih, tidak suuzon terus, seperti Dodi Permana, ya.
itu kebanyakan apa? Menghirup udara yang bau sampah, karena mungkin di lingkungan tempat tinggalnya banyak sampah, tidak mau dibersihkan. Sampahnya di mana-mana. Akhirnya bau sampah itu meresap ke dalam sukma dan raga, di dalam hati dan juga otak. Akhirnya pemikirannya tidak cerdas, tidak waras. Suuzon terus. Ya. Berikutnya, tidak kalah penting, akan tercipta persaingan yang sehat antar tiap wilayah, tiap desa, tiap kelurahan. Karena setiap desa, setiap kelurahan melakukan tindakan yang sama. Ya, jika semua desa-desa yang ada di Jawa Barat melakukan ini dan berhasil, maka terbayang bersihnya seperti apa desa-desa yang ada di Jawa Barat. Lingkungan yang ada di Jawa Barat, di seluruh provinsi Jawa Barat bersih. Jepang juga kalah sungai-sungainya nanti sama sungai di Jawa Barat. Desa-desa yang ada di Amsterdam akan kalah sama yang ada di Jawa Barat. Saya jamin, walaupun saya belum pernah ke sana, ini mah ecek beja Abah Wiranta kemarin baru pulang dari Amsterdam. Pasti akan bersih. Pasti kita akan mengalahkan kebersihan dari negara-negara sebelah. Ya, ketika diawali dari masyarakatnya yang sadar diri. Ya. Betul tidak? Dan kesadaran masyarakat ini disadarkan oleh pemimpinnya, Kang Deddy Mulyadi. Itulah contoh pemimpin yang mau mengingatkan, menyadarkan masyarakatnya, yang mau memberi contoh kepada masyarakatnya bahwa pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya kebersihan, itu seperti apa dicontohkan oleh Kang Deddy Mulyadi, karena dampaknya ke depannya akan terasa, dampaknya besar, akan dirasakan oleh anak cucu cicit buyut udeg-udeg janggawareng kita, tidak hanya yang kita rasakan sekarang. Ya, kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka akan diturunkan ke anak cucu kita. Betul tidak? Insya Allah banjir di Jawa Barat tidak akan ada, bau sampah di Jawa Barat tidak akan ada. Masyarakat Jawa Barat semuanya sehat karena udara yang dihirup juga sehat, tidak bau sampah, jernih, sehat, cerdas. Bahasanya santuy. Karena diawali dulu dari tubuh yang sehat, pemikirannya menjadi jernih. Ya, mungkin itu saja. Terakhir untuk KDM, sehat terus KDM, Bapak Aing. Ingat, jangan terlalu capek. Ya, soalnya ada masyarakat dari Jawa Barat yang menyebut KDM itu pencitraan. Itu mah masyarakat tidak tahu diri. Ya,